Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadihil fatil lima uliq wal khatil lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal muqarrabin waj'alna min ibadika salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang telah mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia, memberikan kenikmatan, memberikan anugerah-anugerah yang tidak tiara untuk bisa dibalasnya. Dengan semua kenikmatan-kenikmatan itu menghantarkan diri kita seharusnya untuk menjadikan hamba yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatan-kenikmat itu harusnya mengantarkan kita ketaatan kepada Allah, bukan menjadikan kenikmatan itu semua menjadi pemenggang dan menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala datang. Dengan kenikmatan-kenikmatan itu seharusnya kita lebih banyak lagi berbuat amal soleh, bahkan kita lebih merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada daya sedikit pun kita hadir di masjid ini adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa taat dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menjadikan ilmunya tinggi, menjadikan bahwa dirinya yang paling menjadikan dirinya adalah suci, tetapi banyak juga menjadikan dirinya tidak kenal dengan Rabbnya. Maka dari itu salatnya, ibadahnya menjadikan hampa begitu saja. Dengan kenikmatan itu semua menghantarkan diri kita seharusnya mengantarkan ketakwaan, menjadikan karakter diri kita, menjadikan akhlak budi pekerti yang baik, menjadikan moral-moral kita, baik moral dalam perilaku, pikiran, lisan, dan itu menjadikan bukti bahwa dia betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengucapkan kata hamdalah saja, tetapi bisa diaplikasikan dalam setiap harinya, bahkan setiap saatnya, bahkan dari setiap detiknya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan itu akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kafaru tabi'in tabi'innya, dan semoga kita selaku umatnya termasuk golongan umat Rasulullah yang akan mendapatkan hak syafatul uzma di yaumil jazail akbar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan, banyak amal-amal soleh yang kita lakukan, tapi terkadang menjadikan amal-amal soleh menjadikan kita menjadikan ujub ria. Bisa menjadikan ria itu adalah menjadikan membanggakan amal, bahkan bisa saja merendahkan orang lain. Bukankah kita mengetahui bagaimana zaman Bani Israel yang mereka melaksanakan ibadahnya 300 tahun yang lalu. 300 tahun tidak pernah melepaskan ibadahnya kepada Allah. Tapi tatkala ditimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan kenikmatan sebiji matanya, maka berat timbangannya adalah satu biji mata tersebut daripada ibadah 300 tahun. Ini membuktikan bahwa amal soleh yang begitu banyak yang kita lakukan belum tentu menjadikan bahwa amal kita yang terbaik. Belum tentu menjadikan amal kita adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya menjadikan amal kita diterima?
Tidak ada sedikit pun menjadikan jaminan dalam diri kita dengan keilmuan kita juga. Maka dari itu dengan amal yang soleh yang sebanyak-banyaknya menghantarkan di bulan Ramadan ini, mewaspadai untuk menghantarkan diri kita bukan hanya amal soleh, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan adalah dari hatinya, dari kalbunya mereka amal soleh itu, bukan dari jasadnya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memandang, walakin la yanzuruna innallaha la yanzuruna, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat atau memperhatikan dari bagaimana jasadnya, bagaimana bentuknya manusia, tetapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala perhatikan walakin yanzuruna fi qulubikum, yaitu dengan hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan amal soleh adalah hatinya, bukan menjadikan bahwa amal solehnya banyak, tetapi yang penting adalah hatinya. Bukanlah hati ini akan menjadikan liar, tidak pernah diam. Kita duduk di masjid, tapi hati kita ada di kantor, hati kita ada di pasar, hati kita ada di rumah. Inilah yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala memegang hati manusia. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati. Maka hati ini yang betul-betul harus ditunjukkan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala memandang terhadap wajah kita, bukan wajahnya mata kita, bukan wajahnya muka kita, tapi yang disebutkan wajah tu, ini wajah tu. Sesungguhnya kami menghadapkan ketika sholat, sesungguhnya kami menghadapkan ketika amal soleh, adalah hatinya yang menghadapkan, karena Allah memandang kepada kita adalah hatinya. Maka hati yang bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk amal soleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan, sejauh mana hati kita untuk beramal soleh menghadap kepada Allah, ataupun menjadikan syirik khafi, yaitu riyah, membanggakan amal yang kita lakukan. Seharusnya apa yang kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah menjadikan muhasabah diri kita. Apa yang pernah kita lakukan, menjadikan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan begitu banyak amal. Harusnya kita mengetahui bahwa ada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut dengan ancaman jabatan diturunkan, kita takut jabatan menjadikan pensiun, kita takut dengan amal soleh ataupun bisnis, jual beli menjadikan kerugian. Tetapi ada amal soleh yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala rugikan di situ. Dikarenakan amal solehnya tidak dengan kehati-hatian, ataupun tidak dengan hati yang qalb, yang ada di dalam kejiwaan, di dalam hatinya kesungguhan. Maka kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ancaman, bahkan kita pun menyebutnya ini setiap saat kita ketahui, kita manfaatkan, kita pikirkan, kita ingat ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa amal soleh di bulan Ramadan, maka akan membuktikan bahwa amal solehnya berkualitas. Bukan hanya untuk berkuantitas saja, tetapi berkualitas. Karena kita takut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Mungkin dari sebagian ini saya sebutkan 5 hal saja. Yang pertama, yang sering kita lakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Yang sering kita menjadikan bagaimana untuk menghantarkan kita menjadikan khotam 10 kali dalam 1 bulan. Menghantarkan 5 kali dalam 1 bulan. Ataupun 1 bulan penuh hanya 1 kali saja. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan ancaman terhadap diri kita semua. Bukannya tidak boleh kita banyak-banyak membaca Al-Quran, tetapi Rasulullah SAW memberikan peringatan terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran. Yakhrujun nas, akan datang manusia min qablil masyriq, dari arah timur, wa yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran, la yajazu, tapi di dalam membaca Al-Quran hanya sampai dengan tenggorokannya saja. Ini mengartikan tidak sampai ke hati, tidak menjadikan tadabbur alam Quran. Apakah dengan ayat-ayat Al-Quran kan kita terus memahaminya? Bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dengan hatinya, dengan ayat-ayat yang kita bacakan, menjadikan ayat itu meningkatkan keimanan, memperkuat keimanan.
wa yazadatum imanan. Apakah dengan ayat-ayat Al-Quran itu menjadikan meningkat imannya, meningkat levelnya? Hanya dengan levelnya menjadikan level yang biasa saja. Kita pun tidak menjadikan orang tua dewasa menjadikan level seperti anak seorang pelajar SD. Maka level kita adalah bukan di situ. Begitu juga ancaman ini terhadap diri kita, jangan sampai menjadikan bacaan Al-Quran hanya di dalam tenggorokannya saja, tidak sampai ke hati, tidak sampai kepada perilaku. Maka Profesor Quraisy Shihab menyatakan, banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi seharusnya di dalam setiap 1 bulan itu, meskipun hanya 1 ayat saja, ditadaburi, diingatkan terus menerus, maka akan menjadikan karakter Ramadan itu menjadikan Ramadan yang terbaik. Hanya mereka mendapatkan hanya 1 ayat untuk mentadaburinya, untuk memahaminya. Kita lihat bagaimana di dalam amal soleh itu juga yang kita lakukan adalah puasa. Hakikatnya puasa Allah Subhanahu wa taala memberikan juga peringatan terhadap kita, ancaman. Kam min shaimin. Banyak yang mereka berpuasa, laisa min siyamihi, tetapi puasanya hanya mendapatkan ilal juwal atos, hanya mendapatkan lapar, dahaganya yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita, tetapi tidak menunjukkan bahwa dirinya menjadi karakter yang berpuasa. Apakah kita takut dengan puasa 1 bulan setiap tahunnya yang kita lakukan? Apakah bangga dengan setiap bulan Ramadan kita berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala buka kebaikannya puasa, tetapi pahalanya, nilainya tidak ada sama sekali. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir kiamat kelak dibuka, dihisab amal kita, puasanya kosong. Padahal sudah bertahun-tahun mereka berpuasa, tetapi tidak ada amal pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini diingatkan, kalau ini dipikirkan di mana saja, maka puasanya akan menjadikan berkualitas. Bagaimana batalan-batalan puasa hanya menjadikan syariat saja, tetapi batalan puasa menjadikan tidak hakikatnya, memandang orang lain, menjadi meremehkan orang lain, menjadikan ujub riya adalah membatalkan pahala puasa. Berbohong, berdusta, iri, ujub, dia, takabur. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Hujurat dari ayat 9 sampai ke ayat 11. Itu adalah semuanya membatalkan puasa. Kalaulah kita diingatkan di dalam Al-Qur'an, hanya saja kita 1 bulan memahaminya, mentafsirkannya di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 11, maka itu membuktikan bahwa dirinya betul-betul berpuasa kepada Allah. Hakikatnya puasa adalah bukan hanya puasa di bulan Ramadan saja, tetapi ahli-ahli orang tasawuf puasa setelah bulan Ramadan bukan hanya tidak memandang terhadap aurat ataupun melihat kecantikan seorang wanita, tapi dia tunduk meskipun bukan puasa, meskipun bukan di bulan Ramadan. Itulah hakikatnya puasa. Bukankah disebutkan puasa itu adalah tarbiyah, mendidik diri kita bagaimana aplikasi setelah bulan Ramadan? Maka dijadikan semuanya itu yang membatalkan puasa dohir, puasa batin di dalam hati kita dijauhkan. Kemarahan, kebencian, dendam, iri, dengki, sum'ah, ujub, riya, takabur, semuanya dihilangkan ketika berpuasa dikarenakan bisa membatalkan. Inilah ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berpuasa. Maka jangan berlalai-lalai ketika kita berpuasa, merasa diri kita selesai. Datangnya maghrib, selesai berbuka. Padahal di situ ada makna tersendiri. Setelah kita pun berbuka, apakah kita berani berbohong? Apakah kita berani mengumpat, menghina orang lain? Tidak, maka itu dijadikan selain bulan Ramadan juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian amal soleh yang ketiga, yaitu adalah melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Maka apakah berkualitaskah sholat kita? Bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sholat? Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Jangan bangga menjadikan sholatnya banyak. Jangan bangga dengan sholatnya menjadikan rukunya, sujudnya menjadikan lama. Tetapi mereka melalaikan dengan sholatnya. Sebagian ahli tasawuf menyebutkan lalainya sholat adalah tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kita mengetahui alladzina hum an sholatihim khasyun.
Yaitu sholat itu adalah dengan kekhusyuan. Bagaimana kita khusyuk ketika kita sholat? Kalaulah hati kita tidak dididik terus menerus dari sekarang, maka hantamkan, hajarkan hati kita untuk terus khusyuk, berlatih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang keempat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hantamkan zikir, hantamkan la ilaha illallah di dalam hati kita. Banyaklah mengucapkan kata la ilaha illallah. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak akan masuk surga kecuali mereka orang-orang yang mendapatkan ataupun menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Maka dengan kalimat la ilaha illallah menghantamkan, hancurkan, tidak ada sedikit pun dalam diri kita mempunyai diri kita. La ilaha illallah, tidak ada ilmu kecuali Allah yang memberikan ilmu. La ilaha illallah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah yang menghidupkan. La ilaha illallah, tidak ada satu duduk pun di masjid kecuali Allah Subhanahu wa taala izinkan. Hal itu membuktikan bahwa dirinya mengucapkan kata la ilaha illallah, berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan kesenangan. Ketika berzikir berlama-lama di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan, adalah membuktikan bahwa dia adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berdialog dengan orang yang kita cintai? Begitu mesra, begitu lama. Istri yang kita cintai, anak yang kita cintai, suami yang kita cintai berlama-lama untuk bisa berdialog. Kenapa dengan Allah Subhanahu wa taala merasa kesal, merasa kesemutan? Hal itu membuktikan bahwa zikirnya bukan menjadikan mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebut nama Allah, ala bi zikrillahi tatmainul qulub, yang menjadikan bahwa dirinya hatinya akan menjadi tenang. Fazkuruni azkurukum. Sebutlah namaku maka aku akan sebut namamu. Ketika kita menyebut nama Allah, apakah kita menghantarkan iman kita, pikiran kita? Apakah kita disebutkan nama kita oleh Allah? Bukan hanya lisan saja, bukan hanya pikiran saja, tapi hantamkan di dalam hati. Ini adalah menunjukkan bahwa tarbiyahnya untuk menjadikan sholat khusyuk adalah dengan berzikir terus-terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkan di dalam diri kita. Banyak yang menjadikan bahwa diri kita untuk terus beristighfar, tapi kita tidak tahu istighfarnya apa. Kita tidak tahu apa yang diistighfarkan. Hanya lisan saja berzikir astagfirullahaladzim, tetapi dia tidak beristighfar, matanya, hatinya, pemikirannya, tangan dan kakinya tidak diistighfarkan. Kemaluannya tidak diistighfarkan. Istighfar hanya di lisannya, seharusnya mengucapkan kalimat istighfar, mengkerutkan hati kita, mengkecilkan di hadapan Allah hati kita sekecil-kecilnya. Jangan menjadikan besar hati, tetapi sekecil-kecilnya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Darah yang mengalir merupakan itu adalah semua bentuk noda-noda dosa-dosa kita. Kulit-kulit kita, mata kita yang sering memandang yang tidak baik, ataupun mata kita bisa merendahkan orang lain. Pikiran kita yang terus berpikir menjadikan diri kita bahwa merendahkan orang lain pula. Maka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat istighfar, dengan Allahumma innaka afuwun karim, dengan terus dibacakannya al-afuwu, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, menjadikan ilustrasi bahwa al-afuwu itu adalah seperti mencabut rumput sampai ke akar-akarnya. Itulah maknanya di bulan Ramadan adalah menggapai ampunan kepada Allah. Siapakah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah orang-orang yang betul mengharapkan ampunan Allah. Istighfarnya betul. Istighfarnya bukan di lisan. Ketika dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali, 1000 kali, dia tidak akan menjadikan lelah dikarenakan mengakui dosa yang begitu banyak di dalam dirinya. Bisa saja 1 jam, bisa saja 2 jam dari setiap malamnya hanya membacakan istighfar saja. Ini membuktikan bahwa istighfarnya betul-betul yang berkualitas. Itulah makna dari bulan Ramadan, menghantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Latihan zikir akan menjadikan dirinya kekhusyuan di dalam sholatnya. Kalaulah tidak dilatih dengan kezikiran tersebut, maka kekhusyuan sholat pun tidak akan didapatkannya. Maka kita akan meraih dengan sholatnya khusyuk, dikarenakan sering berlatih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hati akan menjadikan liar kemana saja. Maka tetapkan hati itu dengan zikir kepada Allah. Terus hantam hati kita dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan terus hati kita itu terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin
jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kita lakukan adalah malam Lailatul Qadar. Sudah menjadikan tapak tilas bahwa bagaimana Lailatul Qadar yang dulu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Lailatul Qadar adalah sebuah amalan yang begitu besar daripada amalan-amalan yang lain. Sehingga disebutkan bahwa ibadah hanya dengan satu kali saja atau ibadah hanya sesaat saja akan mengantarkan bahwa dianya memperoleh 1000 bulan yang dia lakukan ketika di luar bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar adalah muhasabah yang tadi disampaikan. Muhasabah kita sholat kita, muhasabah baca Al-Quran kita, muhasabah zikir kita, muhasabah puasa kita. Sejauh mana kita dengan semuanya itu harusnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bahwa puasa kita tidak diterima, takut salat kita tidak diterima, takut bacaan Al-Qur'an kita tidak diterima. Maka dengan ketakutan 10 terakhir di bulan Ramadan kita hantamkan setiap malamnya. Kita ingat dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Takut-takut nanti di alam akhirat dibuka amal soleh kita ternyata tidak ada nilainya satupun. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan selalu meneteskan air mata. Dalam hadisnya Abu Hurairah disebutkan ada 2 mata air yang bisa memadamkan api neraka. Yang pertama adalah air tangisan bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah. Orang yang bertobat kepada Allah adalah bukan orang yang bermaksiat, tetapi orang yang taat. Bukan hanya orang-orang yang berbuat kejahatan mereka bertaubat, tapi orang-orang yang taat juga. Rasulullah juga yang sudah tinggi dengan amal solehnya, tetapi masih beristighfar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lah kita. Maka tangisan-tangisan itu akan menjadikan butir-butir mutiara nanti di alam surga sana. Menghantarkan diri kita kesejukan di dalam kehidupan di dunia. Bahkan menjadikan ketenangan selama-lamanya. Memandang orang lain, menjadikan kasih sayang. Sebagaimana saya pernah diberitahukan Al-Mukarramun Syekh Kiai Haji Irwanto dalam pencerahan kolbu. Memandang orang lain adalah menjadikan dia harus saya sayangi. Sayangi dia, cintai dia, bantu dia. Itulah membuktikan bahwa diri kita betul-betul memandang orang lain dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kecintaan. Tidak ada sedikit pun rasa dendam. Tidak ada sedikit pun rasa kebencian. Boleh pikirannya menjadikan kita tidak setuju. Tetapi dia adalah makhluk Allah yang harus disayangi. Dia adalah makhluk Allah yang harus dibantu. Dia adalah makhluk Allah yang harus disayangi. Hal itu menjadikan bahwa dirinya betul-betul hatinya disayangi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal itu semua, marilah bersama-sama pada saat ini mengajak agar senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan. Apabila kita takut kepada Allah dengan hal itu semua, maka tidak dirasa air mata pun bertetesan. Boleh jadi dalam setiap penceramah subuh menyampaikan, tapi pada saat ini saya ingin menyampaikan pula, dalam setiap 1 bulannya mungkin kita harus berdoa dari setiap kali subuhnya. Untuk senantiasa kita menjadikan sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di hadapan Allah yang maha besar, hati kita besar. Kita merasa sombong dengan segala apa yang Allah berikan. Maka dengan itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup 10 Ramadan ini dengan penuh muhasabah sehingga 20 hari yang lalu Allah menjadikan ampunan. Allah menghantarkan al-afuwunya terhadap dirinya. Allah maafkan seluruh dosa-dosanya sehingga selesai bulan Ramadan ini. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan hatinya, Allah mengabulkannya dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni apa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa kita yang pernah lakukan, baik dosa dalam perbuatan maupun lisan maupun terutama di dalam hati kita. Oleh karena itu, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ummati ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin,
hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanikal azim. Ya Allah, ya Rahman, Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami ditakdirkan dengan kesayangan-Mu, kami dihantarkan di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, tanamkan jangan sia-siakan waktu kami ya Allah untuk hidup di bulan Ramadan ini. Tetapi kami tidak mendapatkan ampunan dari-Mu, tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan apa yang telah Engkau harapkan dari kami semua ya Allah. Maka kami bermunajat kepadamu, setiap amal ibadah kami banyak kami cacat. Salat yang tidak khusyuk, puasa yang hanya lahirnya saja. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan ya Rabb, kecuali hanya dengan ampunan-Mu. Kami sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Maka catatkanlah amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan yang lalu sebagai amal soleh menghantarkan ampunan-Mu ya Allah. Amal ibadah kami tidak bisa menjadikan jaminan untuk membeli surga-Mu. Banyak kecacatan amal ibadah kami. Maka kami mengharap ampunan dari-Mu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa terhadap orang tua kami ya Rabb, yang telah meninggal ya Allah, maupun yang masih hidup ya Allah. Tetapi kami tidak bisa memohon maaf terhadap orang tua kami ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Rabbana, apa yang pernah kami lakukan terhadap keluarga kami, tetangga kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, banyak lisan-lisan ini menjadikan sakit hatinya ya Allah. Perilaku yang tidak menyenangkan orang lain, bahwa itu adalah membatalkan pahala puasa. Maka kami mohon kepadamu ya Rabb, terimalah amal ibadah kami. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa khusyu'ana wa la tahushu'ana wa la tribujuhana ya ilahil alamin wa ya khairun nasirin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, kami hanya menyisakan dalam 10 hari terakhir ini. Bantulah kami untuk bisa berbuat amal soleh dengan berkualitas. Bantulah kami ya Allah dalam 10 terakhir ini untuk bersungguh-sungguh beribadah kepadamu. Kami bisa melaksanakan malam Lailatul Qadar dikarenakan kudrah dan iradatmu. Maka bantulah ya Allah, hidupkan hati kami ya. Ya Allah, jangan bawa dosa-dosa kami ke alam kubur. Ampuni dosa-dosa kami, jangan sampai ya Allah dosa yang kami lakukan meleburkan amal-amal soleh yang lain ya Rabb. Amal kubur kami sudah dekat. Alam kubur kami sudah ada di hadapan kami ya Rabb. Entah itu selesai bulan Ramadan, entah 1 tahun yang akan datang. Kami malu membawa memikul dosa-dosa kami. Sementara Engkau memberikan kenikmatan yang begitu banyak, tapi kenikmatan itu jauh dari-Mu. Tidak merasa diawasi oleh-Mu ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Rabb, jangan kami matikan kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Jasad yang berlumuran dosa ini ya Allah, hanya Engkau yang menerimanya. Dengan kekotoran hati kami dan pikiran kami mohon kepadamu ampunan dari-Mu ya Rabb. Allahumma innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tidak ada lagi ya Allah kenikmatan ketika kami dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Percuma kami mengamalkan amal soleh yang begitu banyak, tetapi kami tidak segolongan dengan umat Rasulullah. Percuma itu semua kalau kami tidak menatapnya bersama Rasulullah. Percuma bagi kami semua kalau kami tidak ada di sampingnya Rasulullah. Tanamkan kecintaan kami terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rabbana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Doa untuk akhirat, doa untuk dunia dan keturunan-keturunan kami ya Allah. Kabulkanlah doa yang masih tergantung di alam langit sana ya Rabb.
Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami yang di dalam hati dan lisan kami sering kami panjatkan ya Rabb. Meskipun dalam doa itu tidak menjadikan kesungguhan dalam diri kami ya Allah. Lindungilah kami dan keluarga kami dari api neraka ya Allah. Lindungilah keluarga kami dan keturunan-keturunan kami berbuat maksiat. Tanamkan di dalam hatinya keimanan yang kuat ya Rabbana. Hanya Engkau lah semua itu yang mendapatkan menjadikan diri kami menjadi lebih baik ya Rabb. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan pula orang-orang pendiri tokoh-tokoh dari Universitas Muslim Indonesia. Almarhum Profesor Abdurrahman Basalamah. Berikut semuanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ada dalam kenikmatan di alam barzah, mendapatkan surga kebaikan-kebaikan dari kami semua. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum ila liqa ma'assalamah. Mohon maaf atas apa yang telah disampaikan. Semoga tidak menjadikan luka di dalam hatinya, menjadikan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ucapan-ucapan yang menyinggung hati ataupun menjadikan diri kita tidak enak untuk didengarnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf atas kehilafannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.